Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan iman dan Islam untuk bisa hadir menunaikan sholat zuhur berjamaah di masjid yang sangat kita cintai, yaitu Masjid Fathahilah, di masjid di atas awan. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan bahwa Nabi Muhammad dulunya ketika khutbah Jumat itu bersandar di sebuah batang kurma kering. Khutbah Jumatnya bersandar pada sebuah batang pohon kurma kering. Suatu hari para sahabat membuatkan mimbar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari Jumat ketika Nabi Muhammad mulai memakai mimbar tadi untuk khutbah, ketika Nabi di tengah-tengah khutbah terdengar suara tangisan seperti anak bayi. Jamaah itu tengok mana sumber suara tangisnya. Di masjid tidak ada anak yang nangis. Lalu ternyata jemaah dirahmati Allah, suara tangis itu bersumber dari batang kurma tadi. Dia menangis karena biasanya dipakai sederan sama Nabi. Jumat itu Nabi Muhammad SAW naik mimbar dan tidak bersandar kepada pohon itu. Maka sang pohon pun menangis. Hikmah dan pelajarannya, kalau batang kurma saja menangis karena merindukan Nabi, hanya 1 minggu tidak bertemu dia menangis, bagaimana dengan kita manusia yang katanya mengaku cinta kepada Nabi, yang kita punya hati yang tentu seharusnya kita lebih mencintai Nabi, lebih merindukan Nabi daripada pohon tadi. Kalau hari ini kita tidak merasakan perasaan rindu itu, maka na'udzubillah min dzalik, semoga hati kita tidak lebih keras daripada pohon itu dan tidak lebih kering daripada pohon itu. Kemudian yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari lagi-lagi kisahnya ketika Nabi Muhammad SAW sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, ada seorang Arab Badui, orang pedalaman yang ngaju, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mata sah, kiamat itu kapan? Maka Rasulullah SAW tanya balik sama orang Badui itu, wa madza a'dadta, memang kamu sudah persiapan apa? Maka orang Badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya ini amalannya sedikit, cuma di dalam hati ini ada cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad menjawab, al-mar'u ma'a man ahab, seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa saja yang dia cintai. Ketika kita mencintai Allah, kita akan dipertemukan dengan Allah. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad, kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika kita cinta para ulama, ketika kita cinta para sahabat, ketika kita cinta orang soleh, kita akan dikumpulkan bersama mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Itulah makna hadis Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ma'a man ahab.
mempersiapkan bekalnya dengan baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nyambung kepada kisah Badui tadi yang sebelumnya, ketika Nabi Muhammad ditanya kapan kiamat, beliau tanya balik, memang kamu sudah persiapan apa? Kata orang Badui, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Nah, dalam hal ini ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW diceritakan ada seorang laki-laki yang sedang diseret oleh malaikat mau dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, kamu tanya sama hamba yang sedang diseret itu, salhu hal jalasa fi majlisin ma'a alimin, apakah dulu ketika di dunia dia itu pernah duduk bermajlis ilmu sama ulama? Kalau pernah, keluarkan dari neraka. Apakah dulu di dunia dia pernah duduk bermajlis ilmu sama ulama? Kalau pernah, walaupun cuma sekali seumur hidup, keluarkan dia dari neraka. Dia dapat syafaat karena keberkahan majlis ilmunya ulama. Ternyata hamba tadi ketika ditanya geleng-geleng kepala, tidak pernah dalam seumur hidupnya, tidak pernah sekalipun dia duduk di majelis ilmunya ulama. Kemudian Allah bilang lagi sama malaikat Jibril, kalau begitu salhu hal kana yuhibbu aliman. Tanya dia, apakah selama di dunia dia pernah mencintai satu aja ulama? Pernah mencintai satu aja ulama? Kalau dia pernah mencintai ulama satu saja, sebut namanya, dari keberkahan cinta itu dia mendapatkan syafaat. Ternyata hamba ini tidak pernah mencintai satu ulama selama itu. Maka Allah katakan kepada malaikat Jibril, salhu hal jalasa fi ma'idatin ma'a alimin. Wahai Jibril, tanya sama dia, apakah dia pernah makan bareng sama ulama? Tidak usah hadir majelis ilmu, makan bareng ulama pernah. Ternyata hamba tadi ditanya geleng-geleng, kan pernah seumur hidup makan sama ulama. Memang pakai orang. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai Jibril, salhu an ismihi wa an nasabihi fa in wafaqa ismuhu isma alimin fa akhrijhu minan nar. Tanya namanya dia. Kalau namanya dia mirip nama ulama, atau nama bapaknya mirip nama ulama, atau nama kakeknya atau nama datuknya ada yang mirip nama ulama, keluarkan dari neraka. Subhanallah, tidak ada satu ulama itu yang mirip namanya ulama. Ini penting Pak, kita punya anak, kita kasih nama-namanya mirip dengan ulama itu supaya jadi syafaat di hari kiamat. Ketika tidak ada satupun nama yang mirip, maka Allah mengatakan fa akhrijhu minan nar. Wahai Jibril, keluarkan dia dari neraka. Li'annahu kana yuhibbu fulan, kana fulan yuhibbu alim. Keluarkan dia dari neraka karena dia pernah mencintai seseorang yang orang itu mencintai ulama. Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Hari itu tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali yang diizinkan Allah. Tidak ada yang bisa diberi syafaat kecuali yang diizinkan Allah. Pertanyaan saya kepada jamaah, siapa di hari kiamat yang bisa memberi syafaat? Satu, jelas Nabi Muhammad SAW. Para nabi yang lain selain Rasulullah bisa memberi syafaat. Orang yang mati syahid di medan perang bisa mengeluarkan 72 anggota keluarganya yang masuk neraka untuk masukkan ke dalam surga. Orang yang hafal Quran bisa memberi syafaat orang tuanya kalau orang tuanya masuk neraka. Bahkan Al-Quran yang kita baca itu akan datang sebagai syafaat, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi apa? Syafaat di hari kiamat. Sekarang saya mau tanya sama jamaah, yang mengajarkan kita baca Al-Quran siapa kalau bukan ulama? Yang memotivasi kita untuk menghafal Al-Quran siapa kalau bukan ulama? Yang kita lihat, kita dengar suaranya sehingga kita menikmati bacaan Al-Quran siapa kalau bukan ulama? Yang ngajari orang berjihad di jalan Allah kalau bukan ulama siapa? Yang mengenalkan kita Al-Quran, tafsirnya, kisah para nabi kalau bukan ulama siapa? Yang membuat kita cinta kepada Nabi Muhammad itu kalau bukan ulama siapa? Maka ulama pantas sekali menjadi
sebegitu dahsyatnya kita bisa mendapatkan syafaat, apalagi mencintai Nabi Muhammad. Ini kisah penutup. Tadi saya ingat saya dikasih waktu setengah jam. Boleh lebih Pak? Los, boleh masih itu. Katakan semua Anda. Satu kisah lagi, saya nggak suka ceramah panjang-panjang. Satu kisah lagi. Ini kisah tentang seorang yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat namanya Thauban, Maula Rasulullah SAW. Seorang sahabat Nabi namanya Thauban, Maula Nabi Muhammad SAW. Apa itu Maula Nabi? Sahabat Thauban ini dulu adalah mantan budaknya Nabi, lalu dia dimerdekakan, makanya dia dipanggil Maula. Rasulullah juga dipanggil Rasulullah Maula Thauban. Yang memerdekakan dipanggil Maula, yang dimerdekakan dipanggil Maula. Suatu hari Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Madinah untuk satu keperluan dakwah. Kemudian setelah sekian hari beliau keluar kota, beliau balik ke Madinah. Ketika balik ke Madinah ini, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sahabat Thauban dalam keadaan yang aneh. Beliau tambah kurus, matanya cekung, di bawah matanya ini warna hitam seperti orang yang banyak nangis dan tidak tidur. Pipinya yang semula itu tembem jadi kurus mewah. Sayyidina Thauban ini orangnya badannya besar, gemuk, orangnya meriah, orangnya suka senyum. Cuma ketika Nabi Muhammad pulang dari safar itu, Sayyidina Thauban sudah berubah. Ini kok cuma ditinggal beberapa waktu sampai jadi kurus, sampai jadi kayak orang penyakitan, sampai jadi kayak orang punya banyak masalah, kurang lebih gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW tanya sama dia, ya Thauban, ma ghayyara launak? Wahai Thauban, apa yang membuat warna kulitmu berubah seperti ini? Kenapa kok kamu tambah kurus? Kamu kayak orang punya banyak masalah aja. Kemudian Sayyidina Thauban ini mengatakan, ya Rasulullah, ma bi dharrun wala wajah. Saya ini enggak kena masalah apa-apa, enggak punya penyakit apa-apa. Ghairu anni idza lam altaqi bika ishtaqtu ilaik. Satu-satunya masalah saya ini, kalau saya tidak bertemu dengan Anda, saya sangat rindu. Saya sangat kangen ya Rasulullah. Saya itu tak kuasa untuk menahan rindu itu. Saya itu kalau duduk bersama Anda betah lama-lama, tak ingin pisah. Tapi sekalinya pisah, saya ingin segera ketemu lagi. Saya orang yang tidak bisa sabar kalau lama-lama tidak ketemu Anda. Terus kemudian saya bayangkan ya Rasulullah, ini kan baru tidak ketemu di dunia, rasanya sudah serindu ini. Nanti kalau kita di akhirat, Anda masuk surga, pastikan surganya paling atas, surga Firdaus. Lah saya kalau masuk surga yang kelas berapa? Kelas ekonomi. Surga itu kan tingkatannya sejumlah ayat Al-Quran, 6.236 tingkat. Satu tingkat dengan tingkat lain jalannya seperti langit dan bumi. Itu cara ketemunya gimana ya Rasulullah? Saya bayangkan ini tambah tidak kuat hati saya ini. Wong di dunia aja sepahit ini kok, tidak nyaman ini merindukan Anda, maksudnya ya Allah, susah rasanya ini. Apa nikmatnya surga? Apa fungsinya saya masuk surga kalau nanti di surga tidak bisa bertemu dengan Anda ya Rasulullah? Gitu katanya Sayyidina Thauban. Terus beliau melanjutkan lagi, tapi itu kan tak pikir-pikir kalau saya masuk surga ya Rasulullah. Dan kalau saya tidak masuk surga gimana? Kalau saya masuk neraka, fadzalika sa'atan la altaqi bika abada. Itu adalah waktu, itu adalah momen di mana aku tidak akan bertemu lagi dengan engkau selama-lamanya ya Rasulullah. Karena itulah aku menangis, karena itulah aku bersedih, karena pikiran semacam inilah aku jadi kurus ini ya Rasulullah. Pak, ini Pak, overthinkingnya para sahabat ini bukan soal omset, bukan soal pasarnya lagi lesu apa enggak, bukan soal resesi atau inflasi. Yang dipikirkan sahabat sampai beliau jadi kurus soal kecintaannya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun bingung mau menjawab apa. Akhirnya Allah bantu, Allah turunkan ayat, Pak, ini kuncinya Pak, bagi yang ingin
surga nanti mereka bisa saling mengunjungi. Jadi ternyata Pak, kalau kita masuk surga, terserah surga level apapun atau kelas apapun, mau ekonomi, mau bisnis, mau eksekutif, itu Rasulullah akan diberi kesempatan untuk mengunjungi kita, dan kita pun akan diberi kesempatan untuk mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Ada jam besoknya, syaratnya harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita mulai dari hal yang sederhana, sholat, baca Quran, hadir di majelis ilmunya ulama. Kenapa hari ini sebagian di antara kita malas sholat? Jangan-jangan bukan kita yang malas sholat aja, Pak, Allah yang gak mau ketemu sama kita. Kenapa hari ini kok sulit sekali bagi kita baca Quran? Jangan-jangan bukan kita malas, Pak, Al-Qurannya gak mau kita baca. Kenapa hari ini kita kok malas mengeluarkan harta kita, pelit, bakhil, kita sedekah dengan harta-harta kita? Bukan kita pelit, Pak, Allah tidak mau menerima harta kita. Allah tidak butuh harta kita. Allah tidak butuh kita. Islam tidak butuh kita. Dakwah tidak butuh kita. Para ustaz tidak butuh kita. Kitalah yang butuh dakwah. Kitalah yang butuh Islam. Kitalah yang butuh Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Nabi-Nya mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan istamala. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, hamba itu akan dipakai. Dipakai waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, dipakai untuk Islam, untuk dakwah. Berarti logika terbaliknya, kalau Allah tidak mencintai seseorang hamba, istahdalah, Allah akan gantikan hamba itu dengan orang lain yang lebih layak dan pantas. Kenapa hari ini bapak-bapak dipilih di siang ini di antara ratusan orang yang sholat jamaah tetap duduk di sini untuk mendengarkan ilmu? Karena memang hati bapak-bapak inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima ilmu. Bukan berarti yang di luar sana tidak lebih baik daripada kita, tidak. Tapi saya katakan bahwa di siang hari ini hati bapak-bapak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan orang-orang yang memang berlian itu kan barang mahal, dan mungkin kita taruh di depan rumah, pasti kita simpan di dalam berangkas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Semoga yang sedikit ini menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti, faktubni fi diwani sadati wasruk fi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi 'ata', raqibun fi ridha', mustaslimun liqada', faktubni min awliya wasruk fi sabila huda wa alhiqni bi asliya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.